Benarkah kasus tabrakan di Cakung ini merupakan kasus pembunuhan? Kami bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi menyebut ini ada unsur kesengajaan, kemudian ada korban yang meninggal dunia dalam kesengajaan itu. Apakah ini bisa disebutkan bahwa kasus pembunuhan atau bahkan mungkin pembunuhan berencana? Kata kesengajaan tampaknya memang mewakili situasi, mewakili suasana batin pihak yang menabrak. Mhm. Tetapi kesengajaan untuk apa itu yang masih merupakan tanda tanya dan harus didalami oleh pihak kepolisian. Sebagai misal, apakah si penabrak ini memang secara sengaja ingin meluapkan amarahnya, mengekspresikan kekesalannya, dan abai terhadap konsekuensi dari apa yang dilakukan? Mhm. Kalau dia berfokus hanya mengekspresikan atau meluapkan amarahnya tanpa peduli tentang akibat atau konsekuensi perbuatannya, maka ini sesungguhnya dalam bahasa Inggris istilahnya adalah manslaughter. Barangkali bisa disepadankan di dalam hukum Indonesia sebagai penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Mhm. Tapi kan merupakan pembunuhan. Kata pembunuhan baru relevan apabila ada dua kemungkinan. Kondisi batin si penabrak manakala atau saat dia melakukan aksi tabrakan tersebut, dia sudah membayangkan bahwa salah satu konsekuensi dari perbuatannya adalah pihak yang ditabrak akan Meninggal kehilangan. dunia. Oke. Begitu berkelebat pemikiran semacam itu di kepala si penabrak, betapapun singkat, maka tidak tertutup kemungkinan, maka polisi akan menerapkan pasal pembunuhan, mengingat kondisi batin si penabrak yang sedemikian rupa. Oke. Atau kemungkinan berikutnya, lebih parah lagi ini, lebih berat lagi, Mhm. bahwa sedari awal si penabrak ini sudah punya ancang-ancang dia akan menghabisi nyawa pihak yang akan dia tabrak. Mhm. Dia punya bayangan dengan menabrakkan ini saya akan menghabisi nyawa Oke. korban. Ini bukan lagi pembunuhan, tapi ini sudah menjadi pembunuhan berencana. Nah, kata kesengajaan sekali lagi representatif, tetapi kesengajaan untuk apa? Itu yang perlu dijawab lewat proses penyelidikan dan penyidikan. Yang Anda lihat dari CCTV ini kan kalau dilihat pelaku ini mengejar gitu, mengejar pengendara sepeda motor atau korban dan kemudian menabrak dengan sangat kencang. Apakah itu ia meluapkan emosinya hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia yang sebelumnya tidak pernah terfikir pada dia, dia hanya ingin sekedar memberikan balasan atau efek jerah lah begitu, tapi tidak untuk membunuh. Nah, apa yang Anda lihat? Apakah ini ada keinginan dia untuk hanya menyakiti saja atau sudah punya pikiran bahwa dia akan meninggal dunia ketika saya menabrak orang ini, gitu? Pertanyaan itu tidak bisa jawab. Hmm. Pertanyaan itu hanya bisa kita ketahui jawabannya apabila kita telah menyelami sekali lagi kondisi batinnya atau dimensi psikologis pihak yang menabrak. Oke. Untuk memastikan apakah katakanlah dia hanya berpikir untuk menabrak saja, meluapkan amarahnya saja, atau sudah terbayang bahwa akan ada orang yang kehilangan nyawa akibat tabrakan yang saya lakukan ini. Hmm. Oke. Apakah dengan itu bisa serta-merta dikenakan pasal pembunuhan berencana? Pasal pembunuhan berencana sebagaimana saya katakan tadi ditakar dengan cara menggali atau mengeksplorasi kondisi batinia atau dimensi psikologis si penabrak. Oke. Apakah dia memang sudah secara berencana melakukan aksi pembunuhan tersebut? Oke. Kata berencana di dalam psikologi forensik akan terpenuhi manakala empat unsur berikut ini tersedia, yaitu si penabrak sudah berpikir tentang targetnya, tentang insentif atau manfaat yang akan dia peroleh dari aksinya, juga dari instrumen yang akan dia gunakan, dan dari sumber daya sama dengan instrumen, dan juga dari resiko yang akan dia hadapi. Kalau empat unsur ini sudah ada di kepala si penabrak sebelum dia menabrakkan kendaraannya, maka masuk akal. Hitung-hitungan di atas kertas, pasal pembunuhan berencana bisa diterapkan. Sekali lagi syaratnya, empat unsur tersebut harus terpenuhi secara sekaligus, kumulatif, bukan alternatif. Kalau 338, lalu ada pembunuhan yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang 338 bukan 340 kan berencana. Kalau 338 apakah itu masuk dalam kasus ini? Nah, tadi saya katakan, ketika menjelang atau pada saat tabrakan itu berlangsung, si penabrak ini sudah membayangkan tidak? Melintas tidak di kepalanya bahwa
pasca dia melakukan tabrakan tersebut, maka orang yang ditabrak akan kehilangan nyawa. Terpikir tidak oleh dia. Kalau sudah terpikir oleh dia, namun dia tidak urungkan niat untuk menabrakkan kendaraannya, pasal 338 alias pasal pembunuhan mengena di situ. Oke, baik. Jadi ini tergantung nanti bagaimana penyelidikan lebih lanjut terkait apa motif, apa alasan, apa yang ada di pikiran dia pada saat kejadian itu ya, Mas Reza. Betul. Ada ibu pelaku yang ada dalam mobil bersama dengan pelaku, melihat kemudian tahu kejadian itu. Apakah ada konsekuensi hukum dari ibu pelaku karena kan dia bisa saja mencegah terjadi penabrakan yang disengaja itu? Aturan mainnya, tanda petik ketentuan hukumnya adalah siapapun yang mengetahui akan ada sebuah perbuatan pidana, tapi tidak mencoba untuk menghentikannya, tidak melaporkannya ke kepolisian, maka pihak tersebut juga akan bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Oke, meskipun kejadiannya sangat cepat, kita tahu bahwa yang memegang kendali adalah yang memegang setir ya. Ketika mungkin pada saat itu sudah cukup ada, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi ketika mungkin ada imbauan untuk tidak melakukan hal itu, tidak melakukan tindakan itu, tapi tidak diindahkan, apakah masih bisa dikenakan pada ibu pelaku? Cepat atau tidak, tentu pihak kepolisian yang bisa menakar. Karena bagi saya tidak cukup peristiwa ini ditinjau hanya pada momen tabrakan itu saja. Tapi sejak terjadinya cekcok awal, kurun waktunya sudah harus diukur. Kurun waktu yang diukur ini pula yang akan kemudian bisa digunakan oleh pihak yang menabrak untuk membela diri, yaitu dengan menggunakan claim defense of provocation. Bahwa yang saya lakukan ini, kendati saya menabrak, terlepas apakah menabrak itu berakibat pada cedera atau sampai mengakibatkan orang meninggal dunia, tapi aksi menabrak itu barangkali disebabkan oleh adanya provokasi dari pihak lain. Provokasi dari pihak yang saya tabrak. Nah, klaim semacam itu yang diistilahkan sebagai defense of provocation yang bisa diajukan oleh si penabrak nantinya ketika berhadapan dengan majelis hakim. Oke, baik. Ini kita sekarang bicara soal psikologi yang lebih luas lagi terkait dengan faktor amarah. Anda menyebutkan kejadian di Cakung adalah disebabkan road rage, amarah di jalanan. Lalu dari kondisi seperti apa sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi seseorang hingga akhirnya ada road rage dan melakukan kejahatan seperti ini, mengakibatkan orang kehilangan nyawanya? Riset memang menemukan adanya kondisi psikologis tertentu pada orang-orang tertentu yang kemudian bisa memicu yang bersangkutan untuk kemudian mengekspresikan amarahnya dengan sedemikian ekstrim di jalan raya. Oke. Tetapi riset-riset lain menunjukkan ternyata alih-alih faktor disposisi, alih-alih faktor kepribadian, alih-alih faktor dalam, ternyata faktor luar atau faktor situasi lebih kuat pengaruhnya bagi pembentukan perilaku murka di jalan raya semacam itu. Nah, kalau kita bicara tentang faktor situasi, maka relevan bagi kita untuk berbincang tentang faktor kemacetan, suhu, Mhm. kendali rambu lalu lintas, ada tidaknya personil polisi. Nah, faktor-faktor situasi semacam itu yang sekali lagi berdasarkan riset diketahui berkontribusi bahkan lebih dominan bagi terjadinya peristiwa-peristiwa road rage alias amarah di jalan raya. Dengan kata lain, kalau kita mau perluas diskusi ini, maka sebagai bahan introspeksi, tidak cukup bagi kita berkutat pada pihak yang menabrak saja. Ya. Tapi lebih luas lagi, bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum, Mhm. kemudian juga faktor lingkungan direkayasa sedemikian rupa, sehingga Oke. menciptakan kondisi yang ideal bagi para pengemudi untuk berkendara. Baik, faktor psikologis soal road rage itu juga bisa ditahan, paling tidak juga menjadi kendali diri ya, ini yang menjadi poin penting. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.